Selamat sore dan selamat datang bagi peserta live webinar kita pada sore hari ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dr. Mudadi Manjaya yang hari ini akan menjadi dokter moderator pada live webinar RSPI Group kita. Nah, live webinar ini adalah wujud nyata dari RS Pondok Indah Group untuk tetap hadir dalam fase new normal ini, untuk tetap membagikan informasi kesehatan yang terpercaya kepada Bapak dan Ibu, walaupun hanya di rumah saja. Live webinar ini akan dilakukan dengan berbagai topik yang berbeda oleh dokter narasumber yang terpercaya. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai anak sulit makan, sebab dan solusinya yang akan disampaikan oleh Dr. Frida Handayani, spesialis anak, konsultan gastroenterologi. Nah, sebelumnya, izinkan saya untuk mengingatkan dulu bahwa pada webinar kali ini kita akan terdiri dari 2 sesi, yaitu presentasi dari Dr. Frida, kemudian dari sesi tanya-jawab. Untuk melakukan sesi tanya-jawab, Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol Q&A untuk kemudian menuliskan pertanyaan apa pada sore hari ini yang ingin disampaikan. Ya mungkin bervariasi, tapi mungkin berhubungan dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu mengenai kesulitan makan pada anak. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini dulu, yaitu Dr. Frida Handayani, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dokter spesialis anak, konsultan gastroenterohepatologi anak yang berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Dr. Frida menjalani pendidikan dokter spesialis konsultan gastroenterohepatologi anak di Universitas Indonesia, spesialis ilmu kesehatan anak di Universitas Indonesia, dan dokter umum di Universitas Katolik Atmajaya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya memberikan waktu dan kesempatan untuk Dr. Frida untuk memulai presentasinya. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Dr. Mulyadi atas introduksinya. Terima kasih tim Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya atas kesempatannya. Selamat sore, moms dan dad semuanya. Senang sekali pada sore hari yang cerah ini saya dapat berbagi bersama-sama mengenai topik kesulitan makan pada anak. Apa sih penyebab dan bagaimana menata laksananya? Seperti kita ketahui, saluran cerna adalah satu-satunya pintu masuk nutrisi yang sangat penting untuk memantapkan kesehatan saluran cerna anak. Karena semua pintu nutrisi yang masuk semuanya melalui saluran cerna. Jadi proses makan dan kesehatan saluran cerna ini perlu sekali dijaga kesehatannya. Nah, proses makan sendiri ini tentu saja akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dibutuhkan interaksi yang harmonis antara orang tua atau pengasuh dengan anak. Dan juga makan ini merupakan proses belajar, jadi orang tua harus sabar dan keadaannya menyenangkan dan fun. Proses makan dipengaruhi juga oleh budaya, status kesehatan, serta kondisi emosi anak. Nah, kita lihat di sini ya, eating dan feeding itu dua hal yang berbeda. Eating adalah proses dari individu anak itu sendiri untuk memberi makan dirinya sendiri. Sedangkan feeding mencakup interaksi antara orang tua atau pengasuh dengan anak yang diberi makan. Sekarang kita lihat, apa saja sih penyebab kesulitan makan pada anak? Menurut Bernard dan Bonin tahun 2006, penyebab kesulitan anak makan ada dibagi menjadi 3. Yang pertama kita bahas ya, kelainan anatomi. Biasanya kelainan anatomi ini terjadi pada anak-anak sejak lahir, merupakan bawaan dari lahir. Kelainan anatomi dapat mencakup kelainan hidung, mulut, tenggorok, kelainan jalan nafas berupa laring dan trachea, serta kelainan esofagus. Apa saja sih kelainan di hidung, mulut, dan tenggorok? Tentu saja bila ada celah atau bibir sumbing atau langit-langit sumbing. Kemudian ada tangkai atau tali lidah yang pendek dan tebal, sehingga menghambat anak dalam proses menghisap, menelan, dan mengunyah makanan. Dari segi jalan napas, kemungkinan ada kista atau juga celah di laring, serta menimbulkan sumbatan jalan napas atau penyempitan di jalan napas. Kelainan di esofagus atau kerongkongan bisa berupa fistel atau hubungan antara tracheoesofagus, akan dijelaskan pada slide berikutnya. Mungkin juga terjadi penyempitan saluran di kerongkongan, dan juga GERD atau gastroesophageal reflux disease. Kita lihat di sini, fistel tracheoesophageal itu adalah hubungan antara trachea atau saluran nafas dengan esofagus atau saluran cerna, di mana sebenarnya tracheo dan esofagus ini tidak berhubungan. Namun pada kelainan bawaan ini terjadi hubungan antara saluran napas dengan saluran cerna. Jadi bisa dibayangkan oleh moms dan dad semuanya. Tentu saja
bisa nyasar gitu. Jadi makanan yang mestinya masuk ke saluran cerna dan ke lambung, karena ada hubungan ke trachea atau saluran nafas, maka bisa menyebabkan sesak. Anaknya bisa tampak sianosis atau biru, kemudian gejala lainnya anak menjadi sulit menyusu, sulit bernafas, serta drooling atau ngences mengeluarkan ludah yang berlebihan. Biasanya fistal tracheoesophageal ini sudah ada gejalanya sejak lahir, sehingga segera ditata laksana. Bagaimana dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease? Ini adalah suatu keadaan di mana cincin atau katup saluran cerna yang dari kerongkongan menuju lambung, ada cincin atau katup yang sifatnya masih lemah. Pada bayi-bayi itu merupakan bagian dari imaturitas saluran cernanya, sehingga diharapkan dengan semakin berkembangnya bayi sejalan dengan pertambahan usia, cincin atau katup tersebut akan menjadi kuat. Namun pada beberapa anak yang mengalami kelainan atau asam lambung produksinya terlalu tinggi, makanannya juga mungkin terlalu asam, dan juga anaknya ada alergi dengan makanan, maka produksi asam lambung menjadi berlebih, sehingga asam lambung yang berlebih tersebut mendorong cincin katup tersebut menaik ke atas menuju kerongkongan dan menyebabkan gejala-gejala seperti nyeri dan sulit menelan, perut terasa kembung dan bila teraba keras. Kemudian ada yang dinamakan Sandifer position. Apakah itu Sandifer position pada anak-anak yang mengalami GERD? Anak-anak ini biasanya mengalami punggung yang berbentuk melengkung. Dalam bahasa medis kita sebut dengan back arching. Jadi punggungnya melengkung, kepalanya mendongak ke atas dan ke satu sisi biasanya. Menyebabkan anak-anak tersebut merasa lebih enak karena asam lambung yang naik keluar melalui kerongkongan tersebut jalannya jadi lebih mudah, sehingga mudah dikeluarkan juga melalui tenggorokan dan melalui mulut. Sandifer position ini merupakan tanda yang cukup khas pada anak-anak atau bayi yang mengalami GERD. Selain itu, GERD juga bermanifestasi pada saluran nafas, seperti batuk dan mengi. Jadi wheezing, anaknya berbunyi nafasnya ngik-ngik, dan serta berat badan tidak naik. Bagaimana kita mendiagnosis GERD ini? Bila ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, ditambah dengan gejala yang di bold dalam tanda merah ini, seperti nyeri ulu hati yang tidak respons dengan pengobatan, kemudian ada rasa terbakar di ulu hati, terdapat bercak darah atau muntah darah saat meludah, serta muntah yang menyemprot terus-menerus, maka mungkin anak tersebut terindikasi untuk dilakukan endoskopi saluran cerna atas. Nah, kita lanjut ya kepada penyebab kesulitan makan anak yang nomor 2. Ini penyebabnya adalah kelainan perkembangan sistem saraf bawaan dari lahir, seperti palsi serebral atau kelumpuhan otot motorik, kemudian malformasi Chiari, kelainan pembentukan cerebellum atau otak kecil, dan juga disautonomi familial, distrofi muskular, jadi otot-ototnya tidak berkembang dengan baik, yang semuanya ini tentu saja menyebabkan gerakan-gerakan otot di rahang oromotor menjadi terganggu. Anak sulit menghisap, menelan, mengunyah, yang kemudian juga mempengaruhi otot-otot dan saraf-saraf saluran cernanya, sehingga proses digesti berjalannya kurang baik. Kelainan ketiga, gangguan perilaku makan. Nah, ini yang banyak sekali kita temukan dalam praktek sehari-hari. Yang pertama adalah gangguan pengaturan perilaku. Yang kedua, hubungan pengasuh dan anak kurang harmonis. Ketiga, anoreksia infantil atau anak kecil tidak mau makan. Yang keempat, sensory food aversion, di mana anak merasa indera perasanya terlalu sensitif terhadap suatu rasa, bau, tekstur, suhu makanan, sehingga dia specifically tidak mau makan yang rasanya tertentu. Kemudian ada masalah medis seperti alergi, GERD, dan sumbatan jaluran nafas, serta pasca trauma. Di sini adalah anak-anak yang mengalami trauma saat makan, misalnya tersedak, muntah, kemudian juga lama dipasang pemasangan pipa nasogastrik tube ke lambung. Kita lihat di sini, gangguan pengaturan perilaku yang pertama, anaknya biasanya sehat, cerdas, aktif, lebih senang bermain, lebih senang ngobrol kalau lagi makan, tapi dia nggak suka makan. Nah, itu suatu bentuk dari eksistensi dirinya. Dia ingin melihat sebenarnya orang tuanya ini gimana sih reaksinya kalau saya nggak mau makan. Jadi, orang tua diharapkan juga bijaksana, tenang, dan tetap dengan responsive feeding. Jadi orang tua tahu banyaknya yang harus diberikan berapa,
komposisi nutrisinya seperti apa, jamnya, jadwalnya harus teratur, dan tetap menciptakan suasana yang menyenangkan, kondusif untuk makan. Dan yang kedua, diharapkan hubungan interaksi antara pengasuh dan anak tentunya harmonis. Anak jangan dimarah-marahi. Makin dimarah-marahi, makin stres, makin nggak mau makan dia. Nah, berikutnya kita lihat dengan anoreksia infantil. Di sini tanda-tandanya anak menolak makan selama lebih dari 1 bulan. Biasanya dimulai saat mulai MPASI, 6 bulan sampai usia 3 tahun. Itu adalah masa transisi di mana anak sudah bisa mencoba untuk memegang sendok atau makanannya sendiri. Anak tidak memperlihatkan rasa lapar, tidak mau makan, tapi tertarik mengeksplorasi makanannya. Jadi diharapkan pada anak-anak yang mengalami anoreksia infantil ini, ibu dan ayah tetap berusaha menyuguhkan makanan yang bentuknya menarik, warnanya bermacam-macam, baunya sedap, rasanya gurih, dan menstimulasi anak tersebut agar anak mau minta makanannya sendiri karena dia melihat contoh orang tuanya makan dengan baik dan benar. Namun hati-hati, pada anak-anak dengan anoreksia infantil ini bisa terjadi gagal tumbuh karena berat badannya seringkali kurang. Dan yang kita takutkan, moms dan dad semua, berat badan yang kurang dalam jangka waktu lama atau kronik dapat menyebabkan tinggi badan yang juga berkurang dan fungsi kecerdasan yang terganggu yang kita kenal dengan istilah stunting. Anoreksia infantil tidak terjadi akibat trauma dan tidak ada kelainan medis. Namun hal ini perlu dipastikan dengan dokter spesialis anak, moms, dan dad semuanya. Berikutnya adalah sensory food aversion. Ini juga sering ditemukan dalam praktek sehari-hari. Anak-anak seperti ini biasanya lebih cemas, lebih cranky, lebih rewel, lebih sensitif. Dimaksudkan di sini, anak-anak menolak makanan yang rasa, tekstur, bau, suhu tertentu dia tidak suka, sedikitnya selama 1 bulan. Misalnya, anaknya tidak suka makanan yang berbentuk cair, jadi semua any kind of soup dia nggak mau, tapi kalau yang kering-kering dia masih mau sedikit-sedikit. Lalu, dia juga takut diperkenalkan dengan makanan baru, dia merasa nyaman dengan makanan lama yang sudah sering dia makan, jadi begitu dapat makanan baru, dia menolak, seperti yang digambar ini. Namun, anak-anak seperti ini senang dengan makanan yang manis-manis, sehingga kita juga mesti hati-hati dalam menata laksananya. Mengenai tata laksana, ada di bagian dari belakang dari presentasi ini. Kadang-kadang anak mengalami defisiensi nutrisi tertentu, mikronutrien, karena anak tidak mau makan makanan yang lain-lainnya, sehingga dibutuhkan suplementasi multivitamin. Anak menolak makan bukan karena ada alergi atau penyakit medis lainnya, namun untuk alergi dan penyakit medis lainnya dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak, moms, dan dads. Nah, anak-anak yang mengalami sensory food aversion ini biasanya mengalami sensitivitas di seluruh indera perasanya, di seluruh inderanya. Jadi kadang dia takut dengan suara yang keras atau kencang. Dia tidak tahan dengan bau yang menyengat, bau-bau tertentu. Dia tidak tahan dengan suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas yang membuat dia menjadi rewel. Kadang juga rambutnya yang kadang-kadang suka menggelitik wajah atau kulitnya, dia juga merasa terganggu. Bahkan bahan kain yang bergesek di badannya, dia juga merasa terganggu. Dan yang terakhir, anak-anak yang mengalami sensory food aversion ini kadang merasa agak geli dalam, agak jijik gitu ya, untuk memegang makanan. Sehingga hal ini membutuhkan desensitisasi atau suatu pengulangan yang sabar dan cukup lama supaya anak mulai terbiasa dengan tekstur dan rasa, bau, dan suhu, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat di sini. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kalau anak nggak mau makan, udah deh, kita kasih aja ya makanan yang dia suka. Dalam contoh seperti ini, tentunya protein, serat, lemak sehatnya sangat rendah, sehingga tidak disarankan. Nah, ini yang disebut dengan inappropriate feeding practice. Jadi kita sebagai orang tua tidak menetapkan aturan makan yang benar. Mengenai aturan makan akan dijelaskan pada slide berikut. Pemberian makan juga tidak sesuai dengan usia, dengan komposisi nutrisi yang tidak seimbang. Bisa penyebabnya karena primer atau ketidaktahuan dari orang tua, kurangnya edukasi atau informasi dari halayak, dan juga sekunder masalah lain. Jadi anaknya alergi, jadi kita nggak tahu nih mau ngasih makan apa, ya udah kita kasih aja makanan yang dia tidak alergi atau dapat menerimanya. Nah, gangguan perilaku yang berikutnya adalah small eater. Small, kecil, makannya sedikit-sedikit,
feeding rules-nya sudah benar, protokol makannya udah oke, namun anaknya juga jadi kurus, status gizinya kurang. Nah, anak ini juga aktif, perkembangannya normal, dia lebih senang dengan lingkungan dibandingkan makanan, lebih senang main, lari-lari, dan bereksplorasi, dan setelah diperiksa tidak ada masalah medis yang mendasari. Small eater atau makan yang terlalu sedikit porsinya ini bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan dan gagal tumbuh bila terjadi berkelanjutan, dan ini biasanya terjadi pada usia 6 bulan sampai 3 tahun. Bagaimana dengan picky eater? Picky eater adalah anak yang menolak makanan tertentu. Dia suka pilih-pilih, tapi masih mau minimal satu macam. Dari karbo, protein, serat, lemak, dan susu. Jadi dia kalau karbo maunya mie saja misalnya gitu. Protein maunya ayam saja. Mie ayam gitu deh. Pokoknya makan mie ayam terus. Dia nggak mau lagi makan nasi daging sapi. Nah, itu disebut dengan picky eater. Nah, picky eater sebenarnya masih normal. Namun, baiknya konsul ke dokter supaya kecukupan nutrisinya dari segala macam jenis makanan yang ada bisa terpenuhi bagi si anak. Nah, ini yang lebih mengkhawatirkan ya, namanya selective eater. Selective eater ini menolak semua jenis makanan dalam kelompok tertentu, dan ini bersifat patologis. Biasanya disertai dengan kondisi-kondisi khusus seperti autism, ada post-trauma feeding disorder, pemasangan selang dalam jangka waktu lama, ada gangguan menelan, keterlambatan oromotor, kelainan saraf, dan kelainan gastrointestinal atau saluran cerna. Ini harus dikonsulkan ke dokter spesialis anak atau dokter konsultan gastrohepatologi. Selanjutnya adalah parental misperception. Jadi sebenarnya anaknya udah sehat, udah bagus, tidak memiliki masalah makan, namun ternyata orang tua atau pengasuh merasa anak ini kurang oke. Padahal kalau menurut dokter semua oke. Jadinya hanya mispersepsi dari orang tua saja, dan ini perlu reassurance bahwa anaknya sudah baik. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana ya. Ada red flags atau tanda bahaya yang perlu diperhatikan oleh dokter anak. Pertama kita memeriksa, ada nggak kelainan anatomi atau kelainan struktural yang telah saya jelaskan di atas. Ada bibir sumbing, ada sindrom tertentu, ada kelemahan otot, menelan, dan pernafasan. Yang kedua, ada nggak kelainan dari sistem saraf, ada palsi cerebral, atau kelemahan otot lainnya. Dan yang ketiga, ada nggak gejala-gejala seperti yang menunjukkan GERD, seperti muntah berulang, posisi sandifer, diare berulang, pucat atau batuk kronik, demam tanpa. Pokoknya ada gejala-gejala medis yang lain yang menyebabkan anak ini mungkin terkena infeksi, menyebabkan berat badannya tidak naik. Lalu ini yang paling penting bagi orang tua semuanya, protokol makan atau feeding rules atau aturan makan. Satu, kita harus membantu anak untuk mengenali rasa lapar dan kenyang. Bagaimana caranya? Jadi anak diberikan makan tiap 3-4 jam sekali, supaya anak merasa lapar dan ini waktunya makan. Nah, jika di dalam 3-4 jam sekali itu kita memberikan di tengahnya susu berkalori tinggi atau snack juga yang mengenyangkan, maka pada jadwal makan berikutnya, anak jadi nggak mau makan. Nah, itu yang harus kita hindari. Kemudian, yang kedua, diusahakan makan bersama keluarga di meja makan dan semua konsisten dengan itu. Orang tua yang lagi WFH juga harus konsisten. Jam segini makan ya sama-sama, supaya kita bisa bondingnya lebih kuat. Yang ketiga, jangan memberi snack di luar jam makan, kecuali air putih. Yang keempat, letakkan bayi atau toddler di kursi tinggi atau high chair selama 20-30 menit. Kalau tahannya 20 menit, it's okay. Yang kelima, sediakan porsi yang kecil, tambahkan bila anak masih ingin. Yang keenam, 3-4 jenis makanan itu cukup untuk sekali makan. Jangan terlalu banyak ataupun juga terlalu sedikit variasinya. Yang ketujuh, hindari distraksi. Jangan sambil nonton TV, main game, atau ngobrol terlalu banyak sehingga anak menjadi teralihkan dari proses belajar makan. Berikutnya, hindari pemberian makanan manis sebagai hadiah karena akan dihubungkan dengan perasaan emosional oleh anak. Jadi biasanya dia akan mengingat, oh pada saat ini biasanya ayah saya kasih coklat nih. Jadi pada saat ayahnya nggak ada, dia akan mencari coklat untuk penggantinya di saat dia dewasa. Jadi hindari pemberian makanan manis sebagai reward. Yang berikutnya, jangan memaksa. Dan juga jangan memuji atau mengkritik jumlah makanan yang dimakan. Jadi jangan, wah selamat ya, 1 piring habis. Wah, kok cuma separuh? Jadi hargai usaha anak
dalam makan makanan apa saja yang ada di depannya dan jangan memujinya dari segi banyaknya yang dia makan. Nah, yang terakhir, bila anak menolak duduk di kursi atau hanya bermain-main saja dengan alat makannya selama 15 menit, beri peringatan 1 kali. Coba duduk yang betul, ayo kita makan sama-sama, dicoba makanannya, seperti itu. Tapi bila dia membandel dan terjadi berulang-ulang, maka kita harus melakukan time out. Apakah itu time out? Time out adalah waktu bagi anak untuk menyingkir dari meja makan. Tujuannya untuk menenangkan dirinya sendiri. Anak juga bila sistem sarafnya matur, dia bisa otaknya bekerja untuk menenangkan dirinya sendiri. Lakukan itu, pisahkan anak di kamar atau tempat yang aman, biar dia sendirian. Kemudian jangan terlalu lama, misalnya anaknya usia 4 tahun. 4 tahun, 4 menit saja dibiarkan di kamar tersebut di time out-nya. Kemudian kalau umur 5 tahun, 5 menit dan selanjutnya. Proses time out baru dapat dilakukan jika anak sudah tenang. Kalau anaknya sudah tenang, kita ajak ngobrol, beri penjelasan kenapa di meja makan harus duduk yang benar, menggunakan sendok yang benar, seperti itu. Dan juga apa yang kita inginkan pada proses belajar anak kita sampaikan bila anak sudah tenang. Namun bila anak masih menangis-nangis keras, boleh time out ini diulang untuk sekali lagi. Nah, ini feeding rules yang perlu diterapkan protokol di rumah. Jadwal, lingkungan, dan prosedur. Dari segi jadwal harus teratur dan konsisten antara makanan utama dan makanan selingan. Durasi makan maksimal 30 menit. Bila 20 menit sudah selesai, sangat bagus. Dan hanya boleh diberikan air putih sedikit di antara waktu makan. Tidak ada makanan lain di luar jam makan. Dan juga kita melihat di sini lingkungan sangat penting. Menyenangkan, tidak boleh ada paksaan, makan bersama keluarga, tidak ada distraksi dari gadget atau TV, dan tidak memberikan makanan sebagai hadiah, no screen time, serta makan bersama anggota keluarga yang lain, dan ajarkan anak untuk duduk bersama-sama anggota keluarga meskipun dia sudah selesai makan duluan. Jadi anak mulai diajarkan untuk bersosialisasi. Selanjutnya adalah prosedur pemberian makan. Mulai dari porsi kecil, berikan makanan padat dahulu, baru cair. Misalnya, berikan makanan utama jika akan ditambahkan susu atau air putih, diberikan kemudian, belakangan. Dorong anak untuk makan sendiri. Jangan takut berantakan. Anak memang masih dalam proses belajar, jadi biar dia happy. Bila dia tidak mau, tawarkan kembali makanan secara netral. Jangan memaksa, jangan memarahi. Bila 10-15 menit anak tetap tidak mau, akhiri proses makan, tapi tetap berikan di 3 jam berikutnya sambil melihat respons lapar dari anak. Dan bersihkan mulut hanya jika makan prosesnya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana small eaters, anak yang makan dalam porsi kecil-kecil. Gimana sih caranya? Kita pertama harus menciptakan rasa lapar. Jadi jangan berikan snack di tengah-tengah jam makan, apalagi snack berat. Kemudian hindari distraksi, pantau berat badan dan tinggi badan secara berkala, dan berikan makanan yang densitas energi dan nutriennya tinggi. Nah, ini misalnya kita berikan snack, misalnya nugget kita bikin sendiri, isinya protein, ada serat, ada karbo, dia itu cukup tinggi, dan juga minum misalnya suplemen nutrisi oral seperti susu formula atau suplementasi yang kalorinya tinggi untuk menambah jumlah kalori yang masuk walaupun kuantitasnya hanya sedikit. Nah, bagaimana dengan tata laksana picky dan selective eater? Kita perkenalkan makanan baru secara sistematik, sedikit-sedikit, kemudian variasikan berbagai makanan, meski bukan favoritnya orang tua, tapi berikan kepada anak. Paparkan terhadap makanan baru sebanyak 10-15 kali. Misalnya kita mau memperkenalkan soto, dia tidak suka, besok kasih lagi soto sedikit-sedikit sampai 10 kali, baru dia merasa ada adaptasi terhadap rasa. Lama-lama akan disukai juga oleh anak. Kemudian sebagai pengenalan awal, kita tidak perlu menaruh makanan tersebut di piring anak, tapi instead kita taruh makanan tersebut di piring kita. Kita memberikan contoh, kita enjoy, kita makan dengan baik dan benar, kemudian letakkan piring kita itu di dekat jangkauan anak, sehingga kalau misalnya anaknya mau ngambil itu boleh, silahkan. Jadi biar anak merasa tertarik dan ingin sendiri. Nah, bila paparan makanan baru tersebut menyebabkan anak mual, jangan diteruskan, karena itu bisa menyebabkan trauma pada anak. Ganti dengan makanan yang disukai oleh anak.
Dan lakukan food chaining, yaitu kombinasikan antara makanan baru dengan yang telah disukai, dan perlahan-lahan porsi kecil ditingkatkan menjadi porsi yang lebih besar, serta memasukkan makanan baru. Mengenai cara food chaining ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dan yang paling penting, orang tua tetap netral, tenang, sabar. Nah, apakah itu food chaining? Misalnya anak menyukai nugget ayam dari merek tertentu atau buatan kita sendiri, kemudian tambah dengan nugget ayam dari merek lain, tentu saja yang homemade dan berkualitas. Yang kedua, bila dia sudah menyukai dengan nugget ayam tersebut, tambahkan variasi rasa, tapi tetap mempertahankan tekstur yang lama. Misalnya kita kasih sauce, kita kasih dip sauce, olive oil, lemon, misalnya seperti itu, supaya ada variasi rasanya, tapi tetap utamanya nugget ayam. Kemudian tahap ketiga adalah ayam namun diolah dengan cara yang lain dan enak, dan ditambah dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, ditambah dengan dip sauce yang tadi sudah disenangi oleh anak. Dan yang terakhir itu tetap diberikan ayam namun olahannya berbeda. Jadi kan tadi nugget dan goreng misalnya ayam, sekarang dibakar. Nah kalau ayamnya dibakar dia suka, berikan ikan bakar dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dengan tata laksana anoreksia infantil? Biasanya anoreksia infantil anaknya nih cukup kekeh ya pendiriannya. Jadi kita sebagai orang tua harus memahami masing-masing anak temperamennya seperti apa sih, supaya kita bisa menanganinya. Kalau perlu kita bisa dengan bantuan dari psikolog atau psikiater anak. Terapkan protokol makan atau feeding rules atau aturan makan seperti yang tadi telah saya jelaskan. Ini sangat penting, jadi saya taruh lagi mengenai protokol makan di sini. Bisa dibaca ya, sekali lagi. Dan juga bila perlu, bisa berkontak dengan dokter dan terapis makan. Bagaimana dengan tata laksana sensory food aversion? Saya ulangi sedikit, sensory food aversion adalah anak-anak yang menolak makan makanan tertentu yang tekstur, rasa, bau, suhunya tertentu dia tidak suka. Kadang dia memegang makanan pun dia tidak suka. Apa yang harus dilakukan? Anak-anak seperti ini biasanya sensitif dan lebih cemas. Ini tidak mudah untuk menata laksana sensori ini. Butuh waktu panjang, butuh kesabaran juga yang tinggi, dan butuh kolaborasi dari dokter anak, dokter gastro, ahli gizi, terapis makan, dan mungkin juga psikolog. Orang tua diharapkan untuk memberikan contoh makan yang baik, sikapnya netral, dan biasanya sensory food aversion ini juga dialami oleh orang tua, seringkali bersifat genetik. Coba ditanya deh, dulu mama atau papanya begitu juga nggak? Gitu. Nah, kemudian kita harus menimbulkan rasa ingin makan pada anak dengan mencontohkan saja, seperti yang tadi saya telah jelaskan, hingga anak meminta sendiri. Anak-anak dengan sensory food aversion senang rasa manis, boleh diberikan. Mungkin rasa manisnya dari fruktosa buah-buahan, namun atau madu. Namun tetap saja jangan jumlahnya berlebihan. Dan jangan memaksa anak untuk makan makanan yang tidak disukai, karena membuat anak semakin cemas dan sensitif. Dan anak-anak seperti ini kemungkinan besar membutuhkan suplementasi multivitamin yang sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak, moms, dan dads. Bagaimana dengan tata laksana kesulitan makan anak pasca trauma? Seperti yang telah saya jelaskan, biasanya pasca trauma ini anaknya tersedak, muntah, ada reflux atau GERD, habis pemasangan pipa lambung, ada pemaksaan makan, hubungan yang tidak harmonis dengan pengasuh yang sebelumnya jadi dipaksa, membuat dia trauma sekali. Seringkali orang tua nggak tahu loh, mungkin orang tuanya kerja ya, jadi ternyata di rumah anaknya tuh dimarah-marahin sama pengasuhnya atau yang lain-lainnya menyebabkan anak trauma. Anak menjadi lebih sensitif dan pencemas, dan ini perlu kolaborasi kerjasama yang baik antara dokter spesialis anak, ahli gizi, terapis okupasi, dan mungkin juga membutuhkan psikolog anak. Nah, pada anak-anak seperti ini perlu pengenalan yang hati-hati, lembut, soft gitu ya. Tingkatkan kepercayaan diri anak bila dia berhasil makan sesuatu. Dan kita tidak bisa memaksa. Jadi kalau misalnya dia makan bakso sama nasi sedikit, it's okay, udah bagus, bagus banget. Nanti kita coba lagi ya makanan yang lain. Walaupun menurut kita proporsinya kurang nih, tapi kita tenang aja. Jangan menjudge atau menghakimi anak tersebut karena dia akan kecewa. Nah, gunakan 2 sendok. Jadi 1 sendok dipakai oleh anak itu sendiri dan 1 lagi dipakai oleh orang tua. Jadi sambil ambil ada interaksinya, anak makan sendiri, kalau orang tua merasa kurang ditambahkan dengan sendok dari orang tuanya. Putarkan musik yang lembut, tapi tidak sambil nonton gawai. Kemudian berikan biskuit juga yang mudah larut, dan ibu di sini sebagai role modelnya. Sebagai take home message dari presentasi saya hari ini,
Bila anak mengalami masalah makan, yang pertama-tama kita singkirkan dulu, ada atau tidak kelainan medis. Yang kedua, terapkan protokol makan. Yang ketiga, ciptakan hubungan yang harmonis antara pengasuh dan anak. Dan konsultasikan dengan dokter spesialis anak agar tumbuh kembang anak optimal. Moms dan dads, orang tua semua, jangan khawatir. Karena masa-masa kesulitan makan seperti ini ada waktunya. Biasanya di atas umur 5 tahun, 6 tahun, anak-anak sudah mulai bisa makan sendiri. Jadi mungkin seperti pengalaman kita sendiri, waktu kecil susah makan ya, tapi gede ternyata oke kok, karena kita berhasil mengatasi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dr. Mulyadi sebagai moderator. Ya, terima kasih Dr. Frida atas materinya. Kita baru saja menyaksikan presentasi dari Dr. Frida mengenai sulit makan pada anak, sebab dan bagaimana terapinya, tata laksananya. Sebelum kita mulai masuk ke dalam sesi Q&A, sementara saya ingatkan dulu bahwa saat ini untuk Rumah Sakit Pondok Indah sendiri, kita sudah mulai kembali lagi untuk jadwal dokter kembali normal seperti sebelumnya, dan Dr. Frida sendiri berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Mungkin untuk appointment bisa dihubungi ke call center langsung. Ya, dari presentasi tadi sudah masuk banyak banget sih sebenarnya pertanyaan. Mungkin kita bahas satu persatu ya dok ya. Ini dari Pungki Monika, dokter. Halo dokter Frida, umur anak saya 1 tahun. Makanya lagi susah banget dok. Pakai A-nya banyak dok. Maunya cuma makan biskuit dan buah saja. Makan nasi, prohe, prona, dan sayur tidak mau. Takutnya berpengaruh sama pertumbuhan dan perkembangannya. Bagaimana ya dok caranya agar anak saya mau makan nasi? Ini prohe, prona, saya protein hewani, protein nabati, dan sayur. Oh iya, gigi anak saya baru mulai tumbuh 2. Wajar nggak ya dok untuk umur 1 tahun giginya baru tumbuh 2? Terima kasih banyak dokter. Silakan dok. Baik, Mom Pungki, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Menurut saya kalau lihat dari pertanyaan Mom, kemungkinan anak Mom itu mengalami sensory food aversion. Jadi dia tuh senengnya biskuit yang manis dan buah-buahan yang manis. Teksturnya juga yang tertentu-tertentu saja. Jadi biasanya anak-anak dengan sensory food aversion ini suka mengemut biskuit sehingga mudah larut di dalam mulutnya, sehingga dia juga merasakan yang manis. Kadang-kadang kalau makan nasi misalnya ya, itu juga diemut lama sehingga menghasilkan manis. Nah, anak-anak seperti ini, seperti yang tadi saya katakan, tata laksananya kita sendiri harus tetap netral, dan juga kita biasanya anaknya sensitif ya, lebih pencemas. Cuma kita lihat lagi, apakah dia dalam tanda kutip jijik memegang makanan misalnya gitu, atau dia nggak tahan terhadap suara keras, atau dia kalau kena baju yang agak kasar sedikit kayaknya udah cranky gitu, udah rewel. Apakah itu terjadi pada anak Mom? Nah, kalau misalnya itu terjadi, kemungkinan dia mengalami sensory food aversion. Mom harus melakukan food chaining namanya Mom. Jadi misalnya dia senang buahnya manis. Kita ambil satu contoh misalnya buah melon yang manis. Nah, buah melon ini dari melon Mom kreasikan. Melon saja, atau dicampur dengan susu yang berkalori tinggi, menjadi sop buah susu misalnya. Kemudian kalau misalnya dia sudah menyukai si sop buah melon susu ini, ditambah dengan buah lain yang mungkin sedikit manis juga, rasanya seperti mangga. Jadi dia mendapatkan mangga, melon, sama susu untuk penambahan kalorinya. Namun demikian, tentu saja kita tidak bisa bertahan pada buah saja dan rasa manis, karena ini nggak ada proteinnya, nggak ada lemak sehatnya, nggak ada karbonya. Nah, Mam akan bilang pada anak-anak seperti ini kan sedikit sensitif. Mam tetap memberikan contoh, makan porsinya kecil, tapi dibikin seperti bento yang menarik. Hanya satu bola kecil saja, misalnya nasi uduk yang gurih. Kalau dia senang manis, bikinin nasi uduk, nasi liwet, kemudian ayam kecap misalnya seperti itu. Jumlahnya sedikit-sedikit saja, dalam porsi kecil saja. Mom juga makan makanan yang sama, supaya dia melihat, oh ibu saya makan makanan yang sama, kelihatannya enak tuh. Jadi dia mau ngambil sendiri sedikit-sedikit dari piringnya Mom. Memang anak dengan sensory food aversion ini perlu penanganan khusus. Jadi biasanya kan seperti yang tadi saya bilang, orang tuanya kadang-kadang juga mengalami hal yang sama waktu kecil. Jadi konsultasi dengan dokter anak untuk menyingkirkan kelainan medis. Yang kedua, konsultasi dengan ahli gizi supaya Mom tahu dari makanan-makanan yang anak Mom suka itu bagaimana sih mengaturnya, menganalisis dietnya supaya sedikit-sedikit ada nutrisi yang masuk.
dan food chaining-nya bagaimana. Yang ketiga, perlu penambahan multivitamin atau suplementasi karena biasanya anak-anak yang pemilih seperti ini mengalami defisiensi mikronutrien yang nantinya malah mempengaruhi kadar hemoglobinnya, anemia, mempengaruhi nafsu makannya, jadi perlu suplementasi. Itu caranya mesti diperkenalkan memang sedikit-sedikit. Oke, yang kedua, gigi baru tumbuh 2 normal, nggak masalah. Makasih. Pertanyaan selanjutnya ya dokter, dari Anonymous. Bagaimana mengatasi BB yang kurang di saat anak juga sedang di masa sulit makan? Anak saya usia 7 bulan dan sebulan pertama MPASI kemarin anak saya berat badannya belum ada kenaikan. Mohon pencerahan sebaiknya seperti apa? Baik. Dan sekalian mungkin ya dok ya. Dok, kalau berat badan belum di kurva normal karena anak saya susah banget makan, padahal sudah dikasih multivitamin penambah nafsu makan, ini saya mau bawa ke dokter Frida untuk dicek apakah aman untuk ke RSPI dok buat anak-anak. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk yang anonymous attendee ya, cara mengatasi berat badan yang kurang. Pertama, kita harus evaluasi dulu. Anak usia 7 bulan, apakah masih mendapat ASI? Apakah perlu penambahan susu formula atau penambah ASI? Dan MPASI-nya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan menu 4 kuadran yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat yang tinggi? Apakah sudah sesuai? Nah, jika memang misalnya setelah dianalisis dietnya jumlah kalorinya belum sesuai, tentu saja dokter anak akan menambahkan dan menghitung jumlah kebutuhan kalorinya. Selain itu, selain perhitungan nutrisi, kita juga mendeteksi apakah ada penyakit kronik seperti anemia, infeksi saluran kemih, atau mungkin tuberkulosis paru. Nah, bila MPASI juga belum ada kenaikan, ini jangan dibiarkan terlalu lama, karena anak-anak bisa mengalami perlambatan pertumbuhan atau weight faltering yang nantinya bisa berpengaruh terhadap kecerdasan dan imunitas anak. Jadi, segera bawa supaya kita evaluasi apakah ada kelainan medis, kekurangan nutrisi atau kalori, dan juga bagaimana caranya supaya penambahan, misalnya penambahan makanan, atau oral nutrition supplement, atau misalnya makanan yang high dense calorie, yang maksudnya kalorinya tinggi, padat, snack, padat gizi, masih banyak cara yang lain. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Mom Catherine. Sebenarnya kalau anak susah makan, itu jalan keluarnya bukan hanya dikasih multivitamin penambah nafsu makan ya, karena kadang-kadang setelah multivitaminnya di stop, nafsu makannya jadi susah lagi dan orang tua menjadi kecewa. Ya, masa ketergantungan gitu ya. Jadi, walaupun si multivitamin ini penting, seperti vitamin B kompleks, vitamin zinc, itu juga terbukti menambah nafsu makan, namun pemberiannya juga kan tidak bisa terus-terusan dan harus di bawah under supervisi dokter anak. Jadi yang penting kita mengetahui penyebabnya apa sih anak kita nih susah makan dan mencari jalan keluarnya. Selain itu, untuk menambahkan nutrisi yang lain. Oke, bila Mom Catherine ingin datang ke Rumah Sakit Pondok Indah Group, terima kasih. Kami di sini sudah menjalankan protokol kesehatan yang sangat baik. Barusan juga Rumah Sakit Pondok Indah mendapatkan award dari Persatuan Rumah Sakit Indonesia ya sebagai kesiapsiagaan terhadap pandemi yang terbaik, di mana di sini prosedur kesehatannya semua sudah dilakukan dengan sangat baik, seperti wajib penggunaan masker di semua area rumah sakit Pondok Indah Group. Kemudian pasien dan pengunjung di screening. Kemudian digunakan APD yang standar sesuai dengan level di mana dokter berada. Hand hygiene untuk kebersihan tangan, desinfeksi rutin di rumah sakit dengan semua bahan-bahan antiseptik yang berstandar internasional. Serta di sini juga di Rumah Sakit Pondok Indah Group telah dilakukan prosedur physical distancing, kemudian membatasi antrian dengan sistem appointment untuk mengurangi kerumunan orang di ruang tunggu pasien rawat jalan. Juga untuk pasien rawat inap juga dibatasi untuk penunggunya hanya 1 orang saja. Jadi jangan khawatir untuk datang ke Rumah Sakit Pondok Indah Group, karena di sini protokol kesehatan sudah sangat diterapkan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Dari Ibu Ratna Kumala, dokter. Dok, minta tolong dijelaskan jadwal makan normal dalam 1 hari untuk bayi usia 1 tahun. Ini kayaknya pertanyaannya kurang lebih sama sih dok ya. Yang dari Ibu Santi juga mengenai pemberian waktu makanan yang baik itu berapa jam sekali ya dok, agar anak mau makan dengan teratur. Mana dokter? Baik, saya jawab untuk Mam Ratna dan Mam Santi. Jadi untuk anak di
usia 1 tahun ke atas sudah bisa makan makanan keluarga. Nah, makan diberikan tiap 3 jam sekali. Misalnya bangun jam 7 diberikan sarapan, jam 10 diberikan snack berupa buah atau snack yang padat gizi, misalnya nugget dengan protein dan kalori serta lemak yang tinggi. Kemudian jam 13 diberikan makan siang, jam 16 diberikan susu misalnya atau sop buah susu dengan high dense calorie juga, dan pukul 19 dengan makan malam. Nah, untuk pemberian susu atau ASI sendiri pada usia di atas tahun dibatasi sekitar 500 sampai 750 cc. Kapan pemberiannya? Bisa setelah makan. Misalnya setelah makan pagi diberikan 1 gelas susu 250 cc. Kemudian setelah makan siang. Namun jamnya jangan terlalu dekat dengan jam makan berikutnya. Jadi misalnya jam makan berikut jam 19 malam, jam 18 diberikan susu misalnya gitu. Otomatis nanti jam 19 dia nggak mau makan malam. Jadi dibatasi kira-kira 2 jam sebelum makan berikutnya untuk pemberian susu. Demikian 3-4 jam sekali ya Mam Santi untuk pemberian makanan yang baik. Kalau pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Eva Handayani, sebenarnya kurang lebih sama nih pertanyaannya. Cuma ternyata anaknya ini sendiri alternatifnya susu tinggi kalori, anaknya tidak mau dokter. Jadi untuk alternatifnya bagaimana ya dok kira-kira dok? Baik, jadi anaknya memiliki small eater, picky eater tanpa ada penyakit, 17 bulan berat badan sangat kurang. Nah, apakah sudah dilakukan screening untuk anemia, infeksi saluran kencing atau infeksi lainnya? Itu pertanyaannya yang pertama. Dan yang kedua, makan hanya mau sesuap 2 suap. Jadi untuk itu penting sekali pada anak ibu ini dibuatkan, kalau dia tidak suka susu, dia harus dibuatkan snack yang padat gizi. Misalnya dia sebagai contoh lagi finger foods yang terbuat dari stick keju misalnya. Nah, stick keju itu nanti kalau dia memang senang rasa keju, rasa asin, bisa ditambahkan dengan daging ke dalamnya. Bentuknya seperti finger, dan makin lama porsinya semakin ditingkatkan. Kalau dia tidak suka dengan susu tinggi kalori, Mam jangan kecewa. Jadi bisa dipakai susu yang biasa, atau misalnya UHT, 17 bulan sudah bisa menggunakan UHT, dan ditambahkan dengan bahan-bahan di dalamnya. Jadi si susu itu sendiri dibuat untuk makaroni skotel, untuk pasta tutup, dan sebagainya. Tetap perkenalkan dalam yang porsi kecil-kecil sampai anak itu pengen minta sendiri dan buat rasanya gurih, enak dengan segala macam bumbu yang lengkap. Untuk pemantauan berat badan dan tinggi badan harus berkala dilakukan ke dokter supaya dievaluasi agar dia tidak terlambat perkembangannya. Jadi nutrisinya, kalorinya, ada tidaknya infeksi, dan kemudian untuk protokol makan, serta kita mengajarkan bagaimana memasukkan high density snack padat gizi pada makanan anak Mam Eva. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Ajeng Widyaningrum. Selamat sore dok, anak umur 4 tahun, makannya teratur, tapi ada gejala mah atau gastritis. Kalau malam suka perih perutnya. So far saya kasih Ranivel sirup, konsul terakhir ada hubungan dengan alergi. Apakah mah tanda anak alergi, tapi kulit dan lain-lain aman-aman saja? Mohon advice dok, terima kasih. Baik, jadi harus dibedakan ya Mam, antara sensitivitas perut, alergi makanan, dan alergi makanan. Kalau alergi itu pastinya dia berhubungan dengan sistem imun di dalam tubuh kita yang membentuk antibodi terhadap protein makanan yang masuk. Jadi pada anak-anak yang alergi biasanya disertai dengan manifestasi gejala alergi di organ lain. Seperti di kulit terjadi rash di pipi, kulit bersisik dan kering. Kemudian terjadi di saluran napas, jadi anaknya mengalami batuk, mengi, napasnya berbunyi. Kemudian di saluran cerna, diare, kembung, sakit perut, ya, yang ibu bilang mungkin mah atau gastritis. Dan yang terakhir bisa menyebabkan diare, bahkan sampai diare berdarah. Harus dibedakan antara alergi dan yang sensitif perut. Kalau anak-anak dengan sensitivitas perut, biasanya itu karena imaturitas dari saluran cernanya dia. Sehingga makin besar anak tersebut akan tahan dengan makanan. Nah, satu lagi yang penting, anak-anak usia 4 tahun biasanya mengalami food allergy seperti yang nomor 1, susu sapi, 2, soya, 3, kacang-kacangan, 4, telur, dan yang kelima, seafood. Jadi, Mam harus mempunyai catatan atau food diary. Pada saat makan apa sih, dia kok kayaknya sakit perut gitu. Nah, kalau gastrit, ini kita ngomong topik lain ya, Mas. Mam ini menyebutkan gastritis. Gastritis itu ada inflamasi di lambung, tapi biasanya kita harus melakukan endoskopi saluran cerna, melakukan biopsi untuk menentukan ini benar radang lambung atau tidak.
Konsul terakhir ada hubungan, ya. Jadi memang harus dibedakan antara sensitivitas makanan dengan alergi makanan seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Saya rasa sih mungkin anak mam bukan alergi karena tidak ada manifestasi di organ-organ tubuh lainnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter, dari Ibu Cynthia Pungki. Selamat sore dok, untuk balita usia 1-2 tahun, apakah makanan-makanan yang mengandung MSG boleh diberikan? Ataukah hanya makanan-makanan yang perasa alami saja? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Mam Cynthia. Jadi memang sebaiknya anak-anak dari awal kita perkenalkan dengan bahan-bahan yang alami. Dan memang 3P ya, perisa, pewarna, pengawet, itu memang sudah tidak direkomendasikan baik bagi anak-anak, bayi maupun orang dewasa. Karena penggunaan garam, gula, atau perasa yang berlebihan juga menyebabkan gangguan pada kecerdasan. Jadi pada orang tua juga dikatakan penelitian terakhir bisa menyebabkan penurunan kognitif ya, jadi lebih pikun seperti itu. Jadi memang kita usahakan untuk makan makanan yang masih bentuknya alami, daging misalnya ya dalam semur gitu. Terus kita tidak memberikan makanan kalengan atau makanan yang diolah dengan pengawet. Terus perasanya juga tidak terlalu berlebihan. Karena jika berlebihan itu akan terbawa terus sampai dewasa. Apalagi kalau dihubungkan dengan perasaan emosionalnya dia. Makanya diberikan misalnya makanan yang mengandung MSG diberi sebagai hadiah gitu oleh orang tuanya. Nah dia akan terbawa terus sampai dewasa. Nah ini harus dihindari supaya tetap saluran cernanya sehat sampai dewasa. Dengan perasa alami saja. Bumbu-bumbu alami. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dok agak panjang nih dari Ibu Anis Hairunisa. Salam, saya Anis, ibu Anastasia, usia 15 bulan. Kondisi anak saya saat ini memakai NGT, karena riwayat ISK berulang sehingga kurang gizi. Untuk kesehatan ISK dan lab lainnya dinyatakan sudah sehat. Namun, anak saya masih belum mau makan. Atau jika mau makan hanya 3 gigit donat, beberapa gigit wafer. Jika dihidangkan makanan utama, tidak mau sama sekali, hanya diacak-acak. Protein hewani tidak ada satupun yang dicoba, dipegang pun tidak mau. Bagaimana seharusnya sikap saya sebagai ibu dalam mendampinginya makan ya dok? Mohon dijelaskan step by step saya harus bagaimana. Karena ya ibu mana ya dok yang nggak kasihan ngeliat anak pakai NGT ya. Iya, tapi saat ini memang karena kesulitan. Ya, benar sekali. Silakan dokter. Benar sekali dokter Mo. Jadi Mom Anis ini anak termasuk gangguan perilaku makan akibat post-traumatic feeding disorder. Jadi anaknya ini memakai selang yang sebenarnya mungkin Keisha merasa kurang nyaman. Dan saat pemasangannya kan tentu saja nggak enak buat Keisha. Jadi memang kita di sini harus lebih sabar, harus lebih pengertian ya. Dan biasanya walaupun memakai selang NGT ini, anak tetap diperkenalkan dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah, saya lihat di sini Keisha ini menjadi trauma sama makanan. Mungkin waktu dia makan pernah tersedak ya, dan dia merasa nggak nyaman dengan tenggorokan atau kerongkongannya karena ada selang tersebut. Dan dia hanya mau makanan manis. Karena apa? Bayi atau anak-anak memang secara alami senangnya yang manis-manis gitu. Jadi dia cuma mau makan donat, wafer, tapi nilai gizinya kurang. Nah, Mam bisa konversikan makanan yang agak manis gitu ya, tapi ininya cukup tinggi. Jadi seperti risol ragut gitu. Atau dia senangnya mungkin yang agak donat, wafer tuh yang agak kering-kering gitu ya. Kita berikan misalnya kroket gitu. Kroket ada karbo kentangnya, ada sayur sedikit ya, wortel, dan juga kita bisa masukkan ayam ke dalamnya, ayam cincang gitu. Dan Mam nggak usah dikasih satu kroket utuh gitu, coba dulu setengah, atau Mam makan di depan Keisha sambil lihat, wah ini enak gitu. Lama-lama mungkin Keisha akan mau, dan ingat ya, harus diperkenalkan 10-15 kali. Baru Keisha baru mulai beradaptasi dan menyukainya. Mohon jangan terlalu banyak menyediakan snack-snack processed foods yang tadi bentuknya sudah tidak jelas gitu. Jadi kita sediakan misalnya nih buah yang manis gitu, untuk sebagai pengganti dari wafer dan donatnya. Baik, jadi walaupun sambil memasang selang, tetap diusahakan supaya anak sensori motornya tuh tetap dipakai. Pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Dewi Lovanto. Selamat sore dokter, anak saya usia 20 bulan, jika makan belum dikunyah langsung ditelan. Apakah berbahaya?
Ya, tentu saja berbahaya karena di sini ada risiko choking atau tersedak, ya. Dan proses grinding atau mengunyah hanya terjadi di mulut dengan gigi ataupun gusi. Jadi di tempat lain seperti kerongkongan, lambung dan usus semua tidak ada lagi proses pemecahan. Jadi kalau tidak dipecah di mulut, tentu saja risiko tersedak dan juga lebih sulit untuk dipecah atau didigest di dalam saluran cerna yang berikutnya seperti lambung, usus halus, dan usus besar. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, dokter. Hai dok, anak aku 27 bulan. Kalau anak sukanya makan, kalau yang nyuapin sembari nyanyi dan cerita. Apakah itu termasuk distraction? Terus bagaimana misal anak sudah bilang kenyang tapi baru sedikit habisnya? Berarti small eater kali anaknya ya dok? Iya, sebenarnya kalau 27 bulan tapi dia happy, berat badannya bagus, interaksi dengan anak atau pengasuh baik, ya. Ini sih tidak termasuk dengan distraksi, itu maksudnya interaksi gitu. Asal jangan berlebihan, ngobrol jadi berlebihan jadi nggak mau makan, nah itu baru namanya distraksi. Tapi kalau makan sedikit, ayo cobain, enak, mau lagi, seperti itu nggak masalah. Dan anaknya happy, yang penting berat badannya tetap naik, bagus. Lalu bagaimana misalnya anak sudah bilang kenyang tapi baru sedikit habisnya, berarti anak tersebut sudah bisa mengekspresikan rasa kenyang, itu bagus ya. Jadi tetap harus dipertahankan 3 jam kemudian dia akan meminta makanan lagi misalnya. Jadi itu dia punya sinyal lapar dan kenyang. Memang harus dihargai. Jadi kalau 15 menit, 20 menit udah kenyang, oke, nggak masalah. Jangan dipaksa, nanti dia malah trauma. Next 3 jam kasih lagi makanannya, tawarkan. Selanjutnya, ya dari Ibu Widya Wulandari, dokter. Selamat sore dok, anak saya umur 3 dan 2 tahun. Dua-duanya sangat mudi dalam memilih-milih makanan. Keduanya suka sekali karbohidrat, si kakak suka mie, dan adiknya suka sekali nasi. Apakah ada efek negatif jika anak balita terlalu sering makan mie? Dan perlukah anak balita mengkonsumsi suplemen peningkat nafsu makan? Terima kasih, dokter. Baik, jadi seperti Ibu ketahui, kebutuhan nutrisi anak itu harus seimbang. Ya, misalnya pada MPASI dicanangkan karbohidrat 40%, protein 20%, dan lemak itu sekitar 35%, sisanya 5% itu dari sayur dan buah-buahan. Jadi di sini perlu seimbang supaya kebutuhan akan proteinnya, zat pembangun tubuhnya, seratnya untuk melancarkan pencernaannya, serta lemak untuk pembangun energi dan untuk dasar perkembangan otaknya itu tercukupi. Kalau anak-anak hanya dengan makan karbohidrat, maka yang akan banyak naik itu adalah kadar glukosa dalam darah serta trigliseridanya, sehingga zat pembangun otak, zat untuk kecerdasan otak, massa otot, massa tulang, semuanya tidak dapat terpenuhi dengan baik, sehingga seringkali membutuhkan suplementasi. Namun, Mom, jangan lupa, biasanya anak-anak yang suka makan nasi atau mie ini, dia melihat orang tuanya juga begitu. Jadi, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Misalnya sambil makan, kalau orang dewasa, separuh dari piring orang dewasa tuh berisi buah dan sayur. Separuhnya lagi berisi protein dan nasi. Tentu saja pada anak-anak di 3 tahun komposisinya berbeda ya, seperti yang tadi saya katakan. Namun paling tidak anaknya melihat, oh ibu saya makan daging, makan ayam, makan sayur, banyak ya. Ternyata harus begitu makannya. Jadi kita juga harus memberikan contoh yang baik. Kalau karbohidrat semua ya nggak seimbang nutrisinya, nanti nggak tercapai kecerdasan dan tumbuh kembang yang optimal. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Debrina Yulia. Sore dok, anak saya usia 5 tahun makan pemilih, agak susah sayur, maunya makanan yang digoreng, ayam goreng dan lain-lain. Sayur pun mau, tapi dibikin keripik. Dulu makan apa saja mau sebelumnya. Tapi sejak usia 2 tahun pernah didiagnosa HSP Hennos Conlen purpura. Setelah itu jadi pemilih sampai sekarang. Mohon tipsnya agar kembali normal, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sayurnya dibikin kayak keripik bayam kayak gitu ya. Boleh-boleh saja, tapi si keripik bayam itu coba dikombinasi dengan sup, misalnya sup jagung. Nah, anaknya kan udah umur 5 tahun. Biasanya anak-anak 5 tahun ini sudah bisa diberi pengertian. Kalau harus makan makanan yang bervariasi dan jangan itu-itu saja dan jangan yang digoreng saja. Baiknya makanan yang hangat bagi pencernaan kita. Dan anak usia 5 tahun ini sebenarnya dari usia 3 tahun sudah bisa dibawa berbelanja ke pasar misalnya atau berbelanja online sayur. Kemudian saat sampai kita cuci bareng, kita persiapkan, kita masak, dan kita makan sama-sama. Itu menyebabkan anak jadi lebih terstimulasi untuk makan makanan yang dia siapkan sendiri. Jadi,
oh ini makanan saya bikin sendiri nih. Apalagi kalau diberikan pujian, reward gitu ya, atau dibikin videonya, wah seneng banget ya ternyata masak bareng ini bisa membuat anak jadi lebih semangat untuk makan berbagai macam makanan. Dan bukan dengan konsistensi yang digoreng saja, tapi bisa minum sup misalnya seperti itu. Nah, hati-hati dengan anak-anak yang hanya suka makan goreng, apakah dia ada sensory food aversion, di mana dia hanya suka sensoriknya terhadap satu jenis makanan tertentu, itu juga harus dievaluasi. Apakah dia ada trauma, dan karena anak mom ini pernah mengalami sakit, HSPN, tentu saja pada saat itu pengobatan juga cukup panjang. Obat-obat yang diberikan juga bisa menimbulkan rasa mual, sehingga mungkin pada saat sakit dan treatment, obat-obat yang memberikan rasa mual tersebut kebetulan dimakan bersama satu makanan tertentu, yang mungkin dianggap jangan-jangan makanan ini yang bikin kita mual. Jadi memang harus tetap diperkenalkan sedikit-sedikit dengan protokol makan yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Peggy Winataloni, dokter. Selamat sore, dokter. Anak saya sekarang umur 16 bulan, gigi 4. Anakku nggak mau makan buah atau yang manis-manis. Kalau diberikan buah ataupun yogurt yang teksturnya lembek dan dingin, baru masuk mulut langsung muntah, bahkan belum sempat ditelan. Dari muka seperti geli. Tapi kalau sayur tidak masalah, dokter. Apakah normal, dokter? Bagaimana bagusnya ya? Terima kasih. Iya, jadi anak mom ini termasuk yang picky eater ya, jadi dia masih mau makan sayur, makan karbo nggak disebutkan, tapi buah kan juga termasuk serat dan karbo ya, dia mau. Tapi tertentu aja. Bentuknya, teksturnya, dia makan buah, yogurt yang lembek, dingin, baru mau masuk mulut langsung muntah. Oh, jadi dia tidak suka dengan tekstur yang lembek dan dingin. Nah, ini juga berhubungan dengan sensorik, Mom. Jadi tidak perlu dipaksa untuk makan misalnya yogurt, granola, sereal, buah gitu yang dingin. Kalau dia nggak suka, jangan dipaksa. Kita coba makanan yang lain yang teksturnya hangat, seperti sup, cream soup, mushroom cream soup, daging dan segala macam. Jadi nanti kita lihat mana yang dia suka. Bila dia tidak suka dengan suhu tertentu, mungkin anak mom mengalami sensory food aversion seperti yang tadi saya telah jelaskan. Kita perlu memberikan porsi-porsi kecil untuk pengenalan anak tersebut, karena anak-anak ini biasanya lebih sensitif terhadap apa yang mengenai dengan indera perasanya. Nah, kalau dibilang normal atau tidaknya, tentunya harus diperiksa berat badannya, tinggi badannya, kemampuan kecerdasannya, untuk baru bisa kita katakan anak ini mengalami kelainan atau tidak. Kalau gigi 4, 16 bulan masih oke. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan sesi Q&A-nya saya tutup ya, dokter. Saya mungkin bisa ngeringkas sedikit nih untuk webinar kita hari ini. Ya intinya sih proses makan ini sendiri sebenarnya adalah suatu proses belajar ya. Jadi penting sekali interaksi, mungkin bukan cuma buat anak tapi juga buat orang tua gitu. Dan ini sendiri sangat penting karena ya memang makan itu sendiri ya proses buat saluran nutrisi kita bisa masuk ke dalam tubuh. Ya segala macamnya mesti kita atur juga, protokol kesehatannya mesti dijaga gitu. Jadi ya memang benar-benar proses belajar untuk anak dan orang tua. Dan jika memang ditemukan suatu kelainan, ya mungkin jangan menduga-duga, karena ujung-ujungnya jangan sampai ujung-ujungnya anaknya sudah sampai badannya gagal tumbuh, baru ujung-ujungnya kita coba perbaiki, karena nanti tidak baik untuk jangka panjangnya ke anaknya sendiri. Ya mungkin saya akan menutup sesi kita pada hari ini, pada sore hari ini mengenai anak sulit makan, sebab dan solusi. Untuk selanjutnya jadwal live webinar kita sendiri mungkin bisa dicek di Instagram Rumah Sakit Pondok Indah @rspondok_indah. Saya mewakilin semua Dr. Frida dan juga moderator dan juga semua RSPI Group mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih, selamat sore semuanya.